pagi anak-anak. Kita mulai pelajaran seperti biasa. Mari kita pertama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang langsung dipimpin oleh kita. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita menyanyi judul Satu Nusa, Satu Bangsa. Sebelum kita memulaikan pelajaran, Bapak tanya dulu, apakah ada yang belum hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Terima kasih. Setelah kita mengabsen, jadi perlu Bapak tanya dulu, sebelum berangkat dari rumah tadi, apakah anak-anak kami sudah mandi semua? Ada yang belum makan? Tidak. Tanya dulu. Misalnya, kalau Anda menuntut ilmu, saya tanya satu persatu. Kira-kira apa cita-cita Anda? Ya. Misalnya, siapa namanya ini? Bilisa. Nah, apa cita-cita anak kami setelah nanti mengikuti proses belajar mengajar ini? Mau jadi apa? Mau jadi guru. Tamat sekolah. Apa yang kamu inginkan? Jadi apa? Misalnya apa? Menjadi tentara. Itu menjadi tentara. Semua manusia, kalau dia ingin mengejar sesuatu, pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya. Misalnya kita datang ke sekolah, pasti ada tujuan, yaitu untuk menuntut ilmu. Khususnya di desa Libalalu ini, banyak yang tidak punya pendidikan. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang kerjaan. Tujuannya supaya anak-anak kami mampu menentukan nilai tempat, ya, ada nilai tempat pecahan itu. Kemudian tadi mampu membaca dan menulis bilangan cacat. Ya, siswa kami diharapkan mampu menulis itu bilangan cacat. Apa saja yang termasuk bilangan cacat itu? Yaitu mulai dari 0. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, peserta didik mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang kita bahas nanti ke depan ini ada hubungan penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, jadi harapan kami setelah nanti kita belajar di sini, anak-anak kami bisa mampu, bisa menjumlahkan, bisa membagi, bisa apalagi mengurang, ya, bisa mengurang. Nah, itulah tujuan-tujuan daripada pecahan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Yang termasuk angka berapa saja tadi yang termasuk bilangan cacat itu? Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, itulah yang termasuk bilangan cacat. Apakah anak-anak kami pernah memberikan sebuah buku kepada teman? Pernah kan? Ada banyak, ada 1, 2, ada berapa? Ada yang berikan 1, ada yang berikan 2 kan? Nah, jadi itu pendekatannya tentang pengurangan anak-anak, ya.
kita berikan kepada orang lain, berarti milik kita akan berkurang. Nah, itulah termasuk pengurangan. Nah, saya tanya dulu, apakah pernah orang tua memberikan uang kepada kalian? Pernah. Misalnya nenek, ibu di rumah pernah memberikan uang kan? Pernah. Nah, jadi itulah hubungannya dengan penambah. Nah, itulah ada dua tadi mengenai pembagian dan pengurangan. Misalnya punya roti, ya, roti entah 10 ya, 10. Nah, kalau kita kasih satu-satu kepada teman, misalnya saya mempunyai roti 10, saya kasih satu-satu kepada anak-anak, berarti apa hubungannya pada pelajaran kita? Ya, jadi hubungan ada pembagian. Nah, kalau ada roti 10, kita bagi-bagi kepada teman satu-satu, yaitu ada hubungan dengan pembagian. Judulnya mengenal bilangan caca. Dari awal bahwa yang termasuk saja bilangan caca itu mulai dari 0, 1, 2, 3, seterusnya. ya. Jadi ini anak-anak, kita lihat cerita di sini. Ada cerita Fatma, Anton, Maria sudah kelas 4. Jadi kalau sudah kelas 4 seperti kalian ya. Kalau sudah kelas 4. Nah, kali ini mereka akan belajar matematika. Materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu bilang caca sampai dengan 10.000. Ini kalau dikatakan 10.000 itu pasti ada hubungannya dengan uang. Nah, Bapak punya uang di sini 10.000. Pernah kalian lihat uang 10.000? Pernah. Kira-kira mana yang 10.000 di sini anak-anak? Saya bawa banyak uang di sini. Mana yang 10.000? Yang hijau ini kan? Iya. Yang merah atau yang amanah? Yang ungu. Yang ini kan? Iya. Kalau kita ingin belajar, ingin tahu segala sesuatu, pasti dengan melalui belajar. Nah, mengapa melalui belajar? Kalau kita tidak belajar dengan pecahan, kita tidak mengerti dengan uang. Nah, ini adalah nilai uang yang 10.000. Membaca bilang sampai 10.000. Berarti kalau sampai 10.000 pasti ada sebelumnya, ya. Pasti ada mulai dari 1.000, 2.000, 3.000. Nah, inilah contoh daripada uang yang 1.000. Ya, 1.000 mempunyai angka 1 dan mempunyai 3 buah 0. Ya, ini dibaca 1.000. Nah, ini lagi ada uang yang 5.000. Nah, inilah hubungannya dengan uang. Selanjutnya ada beberapa cerita di sini. Anton membacanya di depan kelas. Saat membacanya tahun kelahiran ayahnya. Nah, masing-masing anak-anak mempunyai tanggal lahir kan? Iya. Ya, jadi ada bulan. Cerita di sini Anton menyebut 1985. 1985. Lihat ya, 1985. Nah, jadi Anton menulis 1985. Nah, anak-anak, apa ini penulisan ini sudah tepat atau belum tepat? Belum. Yang seharusnya bagaimana? 1985. Yaitu 1985. Oke, Bapak tulis ya. 1985. Nah, melalui pelajaran kita ini, kita tahu bagaimana yang sebenarnya cara penulisan angka
kesatuan. Nah, ini saling berhubungan. Walaupun kita apa tadi mengenai tahun lahir ayah dari seorang Anton, tapi bisa kita hubungkan dengan satuan keluar dan ratusan. Nah, dulu mempunyai kelereng 5, ya, mempunyai kelereng 5. Kalau teman kita memberikan kepada kita, berarti kita tambahkan 3. Nah, hasilnya 8. tunjukkan langsung pada bendanya. Misalnya Bapak mempunyai kelereng 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berapa kita tambah? 3. Kita tambah 3. Ya, ini kelereng 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasil penjumlahan daripada 5 ditambah 3 itu hasilnya adalah 8. Angka 19. Ya. Nomor 3, 19 ditambah 18. Nah, ini masih saya ragukan menjumlahkan ini. Apakah ada anak-anak kami yang bisa menjawab? Silakan ke depan. Jadi kita tambahkan dulu satuan. Ya, berapa? 9 ditambah 7, 8. Berapa? Berarti kita tulis 7, kita simpan 1. Itu caranya ya anak-anak. 1 ditambah 1 ditambah 1 jadi 37. Benar jawaban ini? Nah, oke. Nomor 4 sekarang 6 ditambah 2. Misalnya. Oke, siapa yang bisa? Silakan jumlahkan di depan. Oke, silakan maju. Berapa? Bagaimana cara menulis 8? Angka daripada yang 8. Kita masuk pada pembagian. Nah, pembagian ini ada hubungannya dengan memberikan. Ya, memberikan kepada teman kita. Misalnya, kita mempunyai kelereng tadi 12. Nah, tanda bagi ini ya, kita bagi. Misalnya kita bagi 2. Kita belah saja ini. Hanya 2 orang kita kasih. Karena hanya 2 orang teman kita ya. Nah, misalnya kita hitung anak-anak ya. Jangan main apa saja, kita harus hitung yang 12. 1, 2, 4, 5, 6. Nah, jadi 6 kali 2 berarti 12 kelereng. Itu yang kita bagi. Ya, anggap saja kelereng itu ini yang kita bagi, kita kasih kepada 2 orang. Oke, kita hitung, kita bagi rata-rata ya. Ini 2 orang. 1 sama si A, 1 sama si B. Harus sama-sama ya. Kita bagi 2 dengan posisi yang sama. Mari kita rame-rame menghitung ya. Kalau Bapak sebut nanti 1, bilang juga 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat apakah sama atau tidak. Kita hitung, coba ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kawan ini mendapatkan bagian yang sama. Oke, yaitu Nah, ini. Kalau kita bagi berarti kawan ini mendapatkan 6 buah. Ya. Nah, jadi membuktikan mengapa ini 12 dibagi 2, ini kita kalikan. Kalau 6 dikali 2 sama dengan 12. Jelaskan bahwa 12 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi 18 dibagi 6 berapa? Berapa kali masuk ini? Yang dikali di 18. 4. Nah, oke ya. Berapa? 3. Nah, berarti 3
3 kali 6 sama dengan 18. Nah, jadi kalau orang tua mempunyai buku, dibagi sama 6 orang anaknya mendapatkan 3 buah buku. Setiap satu orang mendapatkan 3 buah buku. Nah, inilah contoh pendekatan daripada pembagian. Contoh daripada pengurangan. Ya, anak-anak misalnya anak-anak mempunyai buku 8. Nah, karena anak baik hati, kalian berikan milik kalian kepada teman. Misalnya jangan banyak-banyak lah. Kalau kita punya 8 harus paling kita kasih 2. Ya. Nah, misalnya anak-anak mempunyai buku 8, kamu kasih kepada teman 2, berapa lagi sisa? 6 ya? Iya. Tidak salah? Iya. Nah, ini 8 kurang 2 sama dengan 6. Jadi mungkin anak-anak kami bisa mengerti, ya, bisa mengerti baik cara penjumlahan, cara pengurangan, dan cara pembagian. Sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Akan buat kelompok dan Bapak Guru akan membagikan lembaran kerja. Ini adalah lembaran kerja anak-anak, nanti kalian isi, ada tugas ya. Ini. Nah, ini nanti ada ini yang kalian isikan di situ ya. Ya. Oke, silakan. Karena sudah dibentuk kelompok, silakan kerjakan. Kerjakan ya. Ini lagi tambahan nanti yang dibawa di rumah ini ya. Terus pribadi individu 3. Ini tambahan nanti ya. Kerjanya. Nanti.
Ada yang sudah siap? Ada. Prestasikan di depan. Siapa yang pertama? Oke, silakan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Yang 9 ratusan, yang 7 puluhan, yang 2 satuan. 2. Yang 8 ratusan, yang 3 puluhan, yang 1 satuan. 3. Yang 3 ratusan, yang 2 puluhan, yang 5 satuan. 4. Yang 2 ratusan, yang 1 puluhan, yang 3 satuan. 5. Yang 5 ratusan, yang 3 puluhan, yang 1 satuan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke belakang. Bagaimana yang kelompok 2? Sudah? Oke, silakan tampil ke depan. Bagaimana hasil kerja kelompok kalian? Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang 1 ratusan, yang 5 puluhan, yang 7 satuan. Yang 2 ratusan, yang 5 puluhan, yang 0 satuan. Yang 7 ratusan, yang 6 puluhan, yang 5 satuan. Yang 8 ratusan, yang 1 puluhan, yang 5 satuan. Yang 4 ratusan, yang 7 puluhan, yang 2 satuan. Sudah? Sudah. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 3? Sudah? Oke, silakan tampil. Silakan bacakan hasilnya. Yang 1 ratusan, yang 6 puluhan, yang 3 satuan. Yang 3 ratusan, yang 8 puluhan, yang 7 satuan. Yang 7 ratusan, yang 5 puluhan, yang 3 satuan. Yang 2 ratusan, yang 4 puluhan, yang 3 satuan. Oke, terima kasih. Nah, itulah hasil daripada diskusi kelompok ya. Nah, jadi anak-anak untuk lebih mantap ya, jadi seperti yang kalian bacakan tadi hanya melihat ratusan, puluhan dan satuan. Nah, jadi belum dibaca ya. Jadi untuk apa nanti harus dibaca. Misalnya kelompok 1 mengisi kolom 9 ratusan dan 7 puluhan dan 2 satuan. Kalau dibacaan bilangannya harus jelas bahwa 972 baru masuk pada ratusannya adalah 9 dan puluhannya ada 7 dan satuannya adalah 2. Nah, itulah anak-anak untuk ke depan lebih hati-hati untuk lebih jelas bagaimana cara pengisian lembaran soal ya. Kemudian kami tanya kepada anak-anak kami apakah setelah kita pelajaran pada hari ini apakah kira-kira yang belum difahami ya anak-anak, apakah ada masih yang tidak dilakukan? Silakan apa ya, bagaimana? Tidak ada? Oke, kita simpulkan saja pelajaran kita pada hari ini. Kita telah tahu bahwa dari pembelajaran awal kita tadi bahwa
adalah mengenai pecah. Jadi kesimpulannya bahwa pecahan ini siapa tahu kita temui ke depan bahwasanya pecahan ini yang berhubungan, ada hubungannya dengan yang kita pelajari ya, berhubungan dengan pengurangan dan pembagian dan penjumlahan. Itu saja intinya ya pelajaran kita. Kesimpulannya bahwa yang kita pelajari itu ada yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan dan pembagian. Bahwasanya sebagian bilang yang memiliki pembilang dan penyebut. Nanti kita akan bahas bagaimana yang sebenarnya pecahan yang berhubungan dengan pembagian pembilang dan penyebut. Nah, yang ke depan nanti kita akan bahas tugas di rumah ya, supaya nanti dikerjakan di rumah dan dikembalikan pada pelajaran yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri semua pelajaran kita akan serahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang dipimpin langsung oleh teman kita siapa? Oleh Nia Misi. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Dan silakan pulang dan hati-hati di jalan. Selamat siang.